Ini apa-apaan? Tanya Aji seraya menunjuk ponselnya begitu Lili masuk. Bahkan sebelum pintu tertutup, wajah Aji merah padam karena emosinya yang tak karuan sejak tadi pagi. Berita itu. Dan sekarang karena Lili. Apaan apa? Pak Aji yang terhormat, tanya Lili begitu tenang. Dibalasnya tatapan tajam Aji yang berdiri di belakang meja kerjanya. Ini, kamu nyumpahin saya mati apa? Lili mengangkat bahu. Saya tidak tahu maksud Bapak apa. Saya bicara dengan teman saya. Bukan Bapak tadi. Bibir Lili terkatup rapat. Menahan sebal. Aji mengangkat ponselnya. Kamu. Ia terlihat kehabisan kata-kata. Tanpa sengaja Aji melirik ke jendela kaca yang masih terbuka lebar. Semua mata orang-orang yang berada di ruang sekretariat mengarah ke ruang kerja Aji yang berbatas kaca itu. Tangan Aji meraih remote blind window. Secara otomatis kaca berubah menjadi layar putih. Wajah-wajah ingin tahu itu langsung menghilang. Aji berjalan melintasi ruangan dan mendekati Lili. Tanpa bertanya, ia menarik tangan Lili. Lili berusaha bertahan. Tapi kekuatan tubuh mungilnya jelas tak ada apa-apanya dibandingkan Aji. Kesini, tangan Aji makin kuat mencengkeram tangan Lili. Pak, Lili meronta-ronta meski tak terlalu. Tapi Aji malah terus menyeretnya masuk ke kamar pribadinya. Begitu berada di dalam, Aji membanting pintu dan menguncinya. Lili mulai ketakutan. Biar bagaimanapun, ia tak pernah dekat dengan lelaki berduaan seperti ini dalam kamar. Dalam keadaan terkunci pula. Berbagai pikiran negatif bermunculan di kepala gadis itu. Iya sih. Bos ini kaya dan tampan. Tapi kalau diperkosa kan berarti... kita harus bicara. Dengan ketakutan yang jelas terpancar di wajah Lili. Gadis itu tak menjawab dan malah menjauhi Aji. Kepalanya sibuk berputar ke kanan kiri, mencari perlindungan. Aji menyadari arti sikap Lili itu. Ia berusaha tersenyum. Kita hanya bicara, ujarnya lagi. Lebih pelan dan lebih tegas. Bicara aja, kata Lili. Tapi sekali lagi mundur 2 langkah. Kamu marah sama saya? Lili mengangguk. Kalau kamu marah, kenapa malah doain saya begitu? Tanya Aji. Karena Bapak bentak-bentak Lili, jawab Lili tak mau kalah. Itu karena kita sedang di kantor. Bedain dong. Li, di kantor kamu itu bawahan saya. Lili terdiam. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Lili bukan celana, bisa dipakai setelah dibeli siapapun. Lili manusia, bukan bawahan yang bisa dilepas pasang. Bibir Aji berkedut. Ini anak manja. Masih sempat-sempatnya bercanda. Dengan nada mulai turun, Aji berkata, saya dan Natasha itu gak ada apa-apanya. Kalau gak ada apa-apanya, kenapa foto-fotonya Bapak sama yang namanya Natasha itu mesra-mesra gitu? Kenapa Lili justru harus sembunyi? Bapak itu cuma main-main aja kan? Cuma cinta bohong aja kan? Cuma buat sandiwara sampai proyek mer.
Theo beres kan? Iya kan? Ngaku aja. Kamu. Petik 2. Gak bisa ngomong. Kan? Berarti benar. Kan? Bukan gitu. Li. Petik 2. Terus apa? Buat apa Bapak rayu-rayu kirim wa? Ngapain Bapak ngasih macam-macam ke Lili? Li. Suara Aji pelan tapi seperti memberi peringatan. Apa kita sudah resmi pacaran? Sampai kamu semarah ini? Tanyanya pelan dengan suara berat. Sorot matanya tak bisa terbaca. Tubuh Lili membeku. Mereka saling bertatapan. Ingatan pendek Lili mulai memutar ulang semua obrolan dan chat yang pernah terjadi di antara dirinya dan Aji. Memang, kalau diputar kembali, tak ada satupun pernyataan Aji yang memintanya jadi kekasih sesungguhnya. Terakhir, Lili malah teringat obrolan Aji dan Danu bahwa mereka mengaku pacaran demi kepentingan perusahaan. Terdengar Aji menghela nafas pendek. Sepertinya kamu salah paham. Pria itu memandang ke arah lain. Menegakkan punggungnya. Mulai merasa di atas angin. Benar lo salah paham. Aji baik sama lo karena lo bantuin dia tagar Sisi baik memperingatkan. Kan udah diingetin. Bos lu ini udah jahat. Licik pula. Lo lupa? Tagar Sisi jahat menyelak. Saya. Gumam Lili bingung. Kita di kantor. Li. Kalau foto kita pegangan tangan di luar negeri begitu kesebar. Apa kamu bisa menghadapi respon semua orang di gedung ini? Tanya Aji perlahan. Kaki pria itu bergerak mendekati Lili. Itu kalau benar. Tapi ini kan hanya karena Lili salah paham. Bagaimana kalau Natasha itu benar-benar kekasih Pak Aji atau perempuan lain? Bagaimana ia bisa bekerja kalau semua orang tahu dia hanyalah sekretaris bodoh yang kebetulan jatuh cinta pada bosnya sendiri? Masihkah ada perusahaan yang mau menerima sekretaris yang tidak profesional seperti dirinya? Air mata Lili mulai merebak. Dia yang salah paham. Kamu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti ini. Lili menunduk. Semakin sulit menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia memang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hanya karena akrab sedikit. Lili sudah mengira hubungan mereka sudah menanjak ke hubungan spesial. Jelas sangat salah. Berita itu akan hilang sendiri. Kamu gak usah terlalu mikirin. Saya ngomong keras tadi pagi itu pengen kamu belajar pakai otak. Mikir rasional dikit. Kan kamu tahu yang di foto itu kamu. Ya, kenapa kamu harus repot mikirin respon orang yang bahkan gak kenal kamu? Lili menggigit bibirnya yang mulai bergetar. Manage your anger. Li, kendalikan emosi kamu, kalau kamu gak bisa tetap profesional. Saya terpaksa berhentiin kamu. Kamu akan kena masalah kalau terus begini, tekan Aji. Lili tahu. Pak, Lili tahu itu. Tapi bibir Lili tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu kalau bicara, air matanya pasti tak tertahankan lagi. Jadi yang bisa ia pikirkan hanya satu. Mendongak. Berusaha keras menatap Aji dengan menguatkan hatinya. Li akan berusaha. Pak santai saja.
Anggap aja kita gak ada apa-apa. Tidak ada kejadian apapun di Singapura. Selain hubungan kerja. Begitu kan? Sebuah senyuman tipis terlihat di wajah Aji. Lalu anggukan pelan. Mata pria itu juga melembut sambil mendekati Lily. Ia jelas tampak lega. Tapi Lily memilih berbalik. Memutar kunci dan untunglah. Satu kali klik, pintu terbuka. Setengah berlari Lily keluar dari ruang kerja Aji. Menyembunyikan wajahnya saat keluar dan langsung duduk di kursi kerjanya sendiri. Ia menunduk dalam-dalam. Sentuhan di pundak Lily membuat gadis itu mendongak. Ajaib ia bisa menahan air matanya dan tetap tersenyum pada Amy yang kini berdiri di belakangnya. Sabar ya, Lee, bisik Amy. Lily hanya bisa mengangguk. Beberapa rekan juga menatapnya. Lily membalas tatapan itu dengan pemahaman sama. Lily tak sendiri. Mereka maklum dan mereka ingin Lily bersabar. Menghadapi macan bernama Aji memang harus sabar. Tidak boleh lengah. Apalagi terlena. Bisa saja ia menerima banyak hadiah. Tapi itu karena ia bagai seekor kelinci. Dikasih makan sekenyang-kenyangnya. Biar gemuk dan nanti pada saatnya si macan bebas menyantap kelinci gemuknya. Sabar-sabar Lily cantik, tagar sisi baik membujuk. Nanti ada saatnya kita akan balas dendam. Dan itu pasti akan membuat dia menyesal, tagar sisi jahat ikut nimbrung. Benar Lee, there is a time when you can do it. Tunggu saja, tagar sisi baik menimpali. Betul juga. Dan saat itu terjadi, ia akan menjadi malaikat kematian untuk manusia jahat bernama Aji itu. Pikiran itu membuat senyum licik perlahan muncul di wajah Lily. Lihat saja nanti. Pak, tret, suara pesan WhatsApp masuk. Dengan wajah enggan, Lily membuka pesannya. My lovely boss galak, entar ikut saya makan siang jam 12. Jemari Lily cepat mengetik jawaban. Mi, lagi puasa. My lovely boss galak, tadi nangis. Batal dong. Mi, puasa ketemu orang jahat. Tak ada jawaban hingga beberapa detik. Jadi Lily kembali meletakkan ponselnya. Meski hatinya masih sangat sedih dibentak-bentak Aji. Tapi setidaknya ia harus bersikap profesional. Ada tugas yang harus diselesaikan. Tak boleh ada air mata walaupun ia masih sangat jengkel. Ketika ia tengah mengetik, notifikasi internal Office Messenger muncul di layar monitor. Eza garis bawah Syah, jangan sedih ya. Lily cantik. Lily garis bawah Truamanda, gak lah. Mas, biasa aja. Eza garis bawah Syah, tapi Lily kok masih manyun aja. Senyum dong. Mas juga kangen, udah 4 hari gak ketemu, dan lihat senyum Lily. Isi chat itu membuat senyum Lily pun mengembang.